Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan mempelajari tentang merepresentasikan relasi. Nah, merepresentasikan relasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menggunakan metrik atau metris, yang kedua menggunakan diagraf atau graf berarah. Oke, kita lihat yang pertama menggunakan metrik. Nah, matrik yang digunakan di sini adalah matrik yang entrisnya itu 01 atau dikenal dengan nama 01 matrik. Nah, di sini ada himpunan A terdiri dari A1, A2 sampai AM. Kemudian di sini ada himpunan B, ada B1, B2 sampai Bn. Nah, ketentuan dalam merepresentasikan relasi dalam matrik ini seperti ini. MIJ sama dengan 1 if AI, BJ elemen R. Jadi kalau A, B-nya itu elemen R, maka kita tuliskan sebagai 1. Sementara kalau A dan B itu bukan elemen R, maka kita tuliskan dia dengan 0. Nah, untuk lebih mudah memahami ini, mari kita lihat ke contoh soal. Nah, di sini di contoh soal, misalkan ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3, kemudian ada himpunan B yang terdiri dari 1 dan 2. Nah, kita akan membuat sebuah relasi dari A ke B dengan syarat itu A, B if A elemen A, kemudian B elemen A, dan A besar dari B. Nah, yang menjadi syarat di sini adalah A besar dari B. Kita akan bikin relasinya. Nah, berarti sebelum kita membentuk matriknya, berarti kita harus tahu dulu relasinya. Karena tadi syaratnya A besar dari B, berarti A kita lihat di sini, 1, apakah ada yang lebih besar dari 1 di himpunan B? Ada ya, berarti angka 2. Oleh sebab itu, yang pertama itu adalah 2,1. Kemudian tidak ada lagi yang lebih besar dari 1 ya, selain 2 ini. Kemudian kita lihat elemen kedua di A, ada angka 2. Yang lebih besar dari 2, nggak ada ya di sini, karena 1 itu nggak besar dari 2, dan 2 juga nggak besar dari 2. Kemudian di sini ada 3. 3 besar dari 1 ya. 3 itu besar dari 1, karena itu di sini ada 3,1. Kemudian 3 itu juga besar dari 2. Oleh sebab itu di sini ada 3,2. Nah, kita punya relasi 2,1, 3,1, dan 3,2. Nah, kita akan membentuk dia menjadi sebuah matris. Nah, caranya di sini kita akan membentuk sebuah matrik. Di sini kita akan nulis dia sebagai matrik MR, artinya matrik untuk relasi R. Nah, untuk menulis matrik itu, di sini ada anggota dari A itu ada sebanyak 3 ya, 1, 2, 3, maka itu menjadi barisnya. 1, 2, 3 itu menjadi baris. Kemudian anggota dari B itu ada 2, 1 dan 2 itu menjadi kolomnya. 1, 2. Jadi matriknya berukuran 3 kali 2. Nah, di sini tadi kita sepakat kalau dia ada di elemen R, maka dilambangkan dengan 1, kalau tidak ada dia dengan 0. Coba kita lihat di sini 1 dengan 1 berarti 1,1, tidak ada di relasi R yang kita punya ini ya. Karena tidak ada, maka kita tuliskan dengan 0. Kemudian 1,2 juga tidak ada, oleh sebab itu menjadi 0. Kemudian di sini 2,1. Ada ya, ini dia 2,1. Maka kita lambangkan dengan 1. Kemudian ini 2,2 juga nggak ada di sini, maka dia akan menjadi 0. Kemudian ini 3,1 ada ya. Jadi kita lambangkan dengan 1. Kemudian 3,2 juga ada, maka kita lambangkan dengan 1. Sehingga terbentuklah matrik seperti ini. Jadi matrik yang
mewakili relasi tadi adalah matrik MR seperti yang ini. Oke, ini adalah cara merubah sebuah relasi dalam bentuk matrik. Nah, sekarang yang akan kita lakukan yang kedua adalah merubah si matrik ini menjadi sebuah relasi. Nah, di sini dia. Misalkan di sini ada himpunan A yang terdiri A1, A2, dan A3. Kemudian ada himpunan B, B1, B2, B3, B4, dan B5. Karena itu di sini adalah sebagai A1, di sini sebagai A2, ini sebagai A3. Kemudian ini B1, ini B2, ini B3, ini B4, dan ini B5. Nah, untuk merepresentasikan matrik ini menjadi sebuah relasi, kita lihat aja yang nilainya ada 1. Itu yang pertama yang ini kan, 1. Berarti ini adalah relasinya 1 A1, B2. Maka ini dia, A1, B2. Kemudian satu yang ini, nah kemudian satu yang ini ya, itu berarti adalah di sini adalah A2, kemudian di atasnya B1. Artinya itu adalah A2, B1, kemudian yang satu yang ini artinya A2, B3 ya. A2 yang ke sini, yang B3. A2, B3. Ini dia. Kemudian satu yang ini ke sini A2 dan B4. A2, B4. Kemudian yang ini A3, B1. Kemudian yang ini A3, B3, dan yang terakhir adalah A3, B5. Sehingga relasi yang terbentuk itu adalah seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, seterusnya ini yang tentang sifat-sifat dari relasi tadi yang udah kita pelajari sebelumnya. Ada refleksif, simetrik, dan antisimetrik. Nah, di sini sangat gampang sekali kita lihat bahwa kalau dia refleksif, dia itu akan bersifat refleksif jika diagonal utamanya itu 1. Jadi di sini main diagonal, sini ada main diagonal itu equal to 1, maka dia pasti bersifat transitif. Kemudian yang simetris itu terjadi jika MI J itu sama dengan 1, kemudian MJI-nya juga 1. Kemudian untuk yang antisimetris, nah saat MIJ sama dengan 0 atau MJI-nya yang 0 saat I tidak sama dengan J. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini contoh soal sebuah matrik relasi R digambarkan dengan matrik MR ini ya. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka kita lihat sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki. Yang pertama, kita akan mencek apakah dia itu refleksif. Nah, untuk mencek dia refleksif berarti tinggal lihat main diagonalnya tadi. Ya, diagonal utamanya 1, otomatis dia bersifat refleksif. Kemudian kita lihat ini ada 1 di sini, ini ada 1, ini ada 0, ini ada 0, ya. Pasangannya. Kemudian ini 1, ini ada 1. Otomatis ini bersifat simetris. Nah, kemudian dia tidak bersifat antisimetris ya. Kenapa tidak berantisimetris? Karena ini dia tadi. Saat dia bernilai 1,2 itu 1, sementara 2,1 dia juga 1. Maka dia tidak memenuhi sifat antisimetris. Maka di sini not antisymmetric. Oke, kita lanjut. Nah, yang cara kedua dengan menggunakan diagram. Diagram itu adalah directed graph, artinya graf berarah. Nah, untuk graf berarah itu pasti sebuah graf ya, pasti terdiri dari vertis atau node, kemudian ada yang namanya edge.
atau sisi ya. Nah, sebuah vertis itu pasti dia punya namanya initial vertex dan ada namanya terminal vertex atau titik asal dan titik tujuan. Nah, kalau ada misalnya sebuah graf yang asalnya adalah titik A, lalu kembali lagi ke titik A, dia akan membentuk sebuah gelang yang disebut sebagai loop, seperti ini. Nah, contoh soal di sini, gambarlah sebuah directed graph dengan vertisnya A, B, C, D, maka titiknya A, B, C, D ya, dengan edge-nya itu adalah AB, AD, BB, BD, CA, CB, dan DB. Nah, sesuai dengan petunjuknya, kita harus menuliskan dulu titik-titiknya ya, atau vertisnya. Maka di sini kita punya titik A, kemudian kita buat titik B, kemudian kita buat titik C, dan yang terakhir adalah titik D. Tadi ada HAB, artinya dari A itu dihubungkan ke B. Kemudian AD, berarti dari A ke D, juga kita hubungkan. Kemudian B ke B. Nah, B ke B itu yang tadi, sama dengan ini. Dia akan membentuk loop atau gelang. Nah, jadi dibentuk gelang seperti ini. Nah, kemudian BD di B ke D, di sini dia. Kemudian CA, CA berarti dari C ke A ya. Ini dia CA. Kemudian CB, berarti ini yang CB. Kemudian DB, D ke B. Ini dia D ke B. Nah, di sini ada edge dari BD dan BD dan DB. Nah, di situ saya bikin seperti ini edge-nya supaya kelihatan dia supaya tidak berhimpit ya. Nah, maka inilah grafnya yang bisa kita bentuk. Nah, sekarang kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang tadi kita dikasih relasinya, ditentukan grafnya. Sekarang kita dikasih grafnya, ditentukan apa bentuk relasinya. Coba kita lihat di sini. Di sini dari 1 ya, dari 1 ke 3, maka ini ada 1,3. Kemudian dari 1 ada ke 4, ada 1,4. Kemudian dari 2 ke 1, ini dia. Kemudian karena ada gelang ini berarti itulah 2,2. Kemudian ada 2 ke 3. Kemudian 3 ke 1 ke sini. Kemudian ada lagi gelang, ini adalah 3,3. Kemudian 4,1 ke atas, kemudian 4,3. Maka bisa kita bikinkan seperti ini. Ini bentuk dari relasinya. Nah, untuk menentukan sifat-sifat pada relasi yang dibentuk dari sebuah diagram atau graf berarah itu, syaratnya di sini ada refleksif. Refleksif itu kalau dia punya loop ya, atau punya gelang tadi di setiap titik, maka dia memenuhi sifat reflektif. Kemudian dia bersifat simetris jika x, y adalah sebuah sisi, sehingga y, x juga sisi ya. Kemudian antisimetris jika x, y dengan x itu tidak sama dengan y adalah sebuah sisi, maka y, x juga bukan sebuah sisi. Kemudian yang bersifat transitif x, y dan y, z adalah sisi, sehingga xz juga sebuah sisi. Nah, kita coba lihat dari gambar ini. Kita lihat di sini apakah dia bersifat refleksif? Jawabannya tidak, karena tidak ada loop, tidak ada gelang ya. Di A tidak ada, di B tidak ada, di C tidak ada, dan di D juga tidak ada. Kemudian apakah dia simetrik? Nah, di sini B ke D, D ke C-nya ada timbal balik ya. Tapi kalau dari A ke B tidak ada H yang dari B ke D ke A. Jadi tidak memenuhi sifat simetris. Kemudian untuk antisimetris juga karena di sini B ke D ada dan D ke B ada, maka dia tidak memenuhi sifat simetris. Kemudian yang transitif juga tidak ada yang memenuhi karena tidak ada yang dari A ke C, kemudian dari C ke B dan A ke D tidak memenuhi. Nah, jadi ini tidak memenuhi reflektif, simetris, antisimetris dan transitif.
Kita masuk ke equivalent relation. Jadi equivalent relation itu adalah sebuah relasi A dikatakan equivalent jika dia memenuhi 3 sifat ini. Yang pertama namanya refleksif, yang kedua namanya simetris, yang ketiga namanya transitif. Jadi dua buah elemen dari A dan B dikatakan equivalent disimbolkan seperti ini. Seperti tilde ya, A tilde B, ini dikatakan bahwa A itu ekuivalen dengan B. Jadi kalau yang ekuivalen itu harus memenuhi 3 syarat ini. Kita lihat ke contoh soal. Di sini show that divide relation a set of positive integer is not an equivalent relation. Nah, kita akan menunjukkan bahwa keterbagian itu tidak ekuivalen ya, relasi yang tidak ekuivalen. Pertama kita coba cek dia bersifat refleksif. Dia bersifat reflektif, iya, karena A dibagi A itu bisa hasilnya A ya. Kemudian, tapi dia tidak simetrik. Kenapa tidak simetrik? Karena di sini 2 dibagi 4 itu tidak sama dengan 4 dibagi 2. Dimana sifat dari simetris itu A, B elemen R, maka B, A juga elemen R, tapi ini tidak memenuhi. Oleh sebab itu dia tidak simetris. Kemudian yang untuk yang ini, transitif, saat A dibagi B, kemudian B dibagi C, otomatis dia bisa terbukti bahwa A itu membagi C. Nah, untuk membuktikan yang ini, bisa kita tulis. Nah, misalnya kita tulis di sini ya. B dibagi A itu akan sama dengan K. Otomatis di sini B itu akan sama dengan A kali K. Kemudian C dibagi B itu sama dengan L, otomatis C itu sama dengan B kali L. Nah, di sini kalau A kali C, nah di sini C itu sama dengan B kali L. Kita substitusi ini, B-nya ganti dengan ini, berarti C sama dengan A kali K, mengganti B ya, dikali dengan L, itu akan sama dengan A kali KL. Komutatif ya. Sehingga di sini C per, sehingga C per A itu sama dengan KL. Ini ya. So A divide C sama dengan KL. Ini dia, maka dia terbukti. Tapi karena dia not simetris, maka tetap saja dia tidak setara atau tidak ekuivalen. Oke, kita lanjut. Yang part selanjutnya ada namanya partial ordering. Jadi di sini ada sebuah relasi R pada set S disebut partial ordering atau partial order jika memenuhi sifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Jadi kebalikan yang tadi ya. Kalau yang tadi reflektif, simetrik, dan transitif. Tapi kalau partial ordering atau yang biasa disebut sebagai poset, itu syaratnya dia harus memenuhi antisimetrik. Kita coba lihat ke contoh soal yang ini. Nah, di sini tunjukkan bahwa tanda besar sama itu adalah partial ordering dari integer. Nah, kita coba lihat untuk yang pertama sifatnya adalah refleksif. Saat A besar sama A, benar ya. Untuk setiap integer ada tanda sama, maka memenuhi sifat refleksif. Kemudian untuk antisimetris, saat A besar dari B dan B besar dari A, otomatis dia akan berlaku A sama dengan B. Maka benar ya. Kemudian untuk transitif, A besar dari B, B besar dari C, otomatis A itu akan besar sama dengan C. Jadi terbukti bahwa tanda besar sama itu memenuhi partial ordering. Oke, pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.